Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar metode pengoptimalan dari model transportasi menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Kalau yang kemarin metode menggunakan mengoptimalkan mode transportasi, solusi awalnya itu dengan metode stepping stone. Nanti kalian bisa bandingkan mana yang lebih kalian sukai, pengoptimalannya menggunakan stepping stone atau MODI. Kalau saya sendiri lebih suka yang stepping stone. Langkah-langkah penyelesaian pengoptimalan dengan menggunakan metode MODI yaitu yang pertama, penentuan sel masuk. Untuk setiap sel basis atau sel isi, hitunglah UI plus VJ-nya sama dengan CIJ. CIJ, C-nya itu menunjukkan cost-nya. Salah satu variabel diasumsikan bernilai 0 karena nanti jumlah persamaannya lebih sedikit ya, atau jumlah variabelnya lebih banyak dibanding jumlah persamaannya. Sehingga kita gunakan misalkan salah satu variabelnya bernilai 0. Terus yang berikutnya untuk setiap sel non-basis hitung C besar IJ. C besar IJ itu sama dengan UI plus VJ min CIJ. Sel masuk adalah sel dengan nilai CIJ-nya, C besar IJ-nya itu yang paling positif. Yang berikutnya penentuan sel keluar. Penentuan sel keluar dilakukan dengan menggunakan loop tertutup. Awal dan akhir loop adalah sel masuk atau sel isi. Garis-garis horizontal dan vertikal yang membentuk loop harus berakhir pada sel basis. Loopnya seperti waktu kita belajar tentang stepping stone. Lalu pemeriksaan keoptimalan. Minimasi optimal jika CIJ-nya kurang dari sama dengan 0 semua. Semuanya C besar IJ-nya negatif, maka dia optimal. Ya. Kalau yang stepping stone kemarin kan nilainya adalah positif ya. Maka optimal. Contoh, ini ada soal yang saya gunakan seperti pada waktu kita bahas tentang metode stepping stone. Ini ada daerah asal ABCD, tujuan PGRST, daerah asal A, kapasitasnya ada 900 maksimalnya, daerah tujuan Q meminta 720, ini asumsi seimbang, jumlah permintaan sama dengan jumlah kapasitas. Ini adalah matriks nilai biaya transportasinya dari kota A ke tujuan P, biaya transportasinya ada 30 ya. Terus perintahnya adalah suruh menyelesaikan masalah transportasi ini sehingga biayanya terkecil dengan menggunakan solusi awal least cost atau metode biaya terkecil dan solusi optimalnya adalah MODI. Untuk yang solusi awal metode least cost ini tidak akan saya bahas karena pernah saya bahas di materi model transportasi solusi awal, NWC, least cost, sama FAM, sudah saya bahas dan saya menggunakan contoh yang sama, jadi saya langsung aja akan membahas ke MODI ya. Ini adalah grafik dari solusi awalnya dengan menggunakan metode least cost, bahwa dari kota A ke kota Q mengirim 720 unit, dari kota A ke kota S mengirim 180 unit, dan seterusnya. Daerah yang saya warna biru ini adalah daerah yang terisi, yang harus mengirimkan sejumlah unit itu. Terus coba kita hitung daerah yang warna biru ini yang merupakan sel isi ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sel isi. Terus kita hitung jumlah kolom sama jumlah baris. Jumlah kolomnya ada 5, barisnya ada 4, berarti totalnya adalah 9. 9 kurangi 1 sama dengan 8. Jadi
karena sel isinya jumlahnya 8, itu sama dengan jumlah kolom ditambah dengan jumlah baris kurangi 1, maka pasti kita akan bisa membuat rute atau jalur untuk meminimalkan biaya. Kita memilih jalur sehingga biaya minimal. Tapi kalau jumlah baris tambah jumlah kolom kurang 1 itu ternyata tidak sama dengan jumlah sel isi. Misalnya sel isinya ini hanya ada 7. Ini kan 8 ya. Ini ada berapa? 8 ya? 8 benar. Kalau sel isinya hanya ada 7, maka kita akan kesulitan membuat loopnya. Jalurnya akan kita kesulitan. Sehingga cara mengatasinya bisa dibuatkan sel isi bayangan. Sel isi bayangan biasanya ditaruh di yang sel biayanya kecil. Misalnya di sini biaya kecil yang belum terisi adalah 8. Misalnya di sini ya dikasih angka 0. Itu hanya untuk membantu dalam perhitungan. Tapi misalnya sel isinya diisikan di sini masih juga sulit menemukan jalurnya, bisa ditaruh di sini gitu ya. Tapi di contoh yang saya buat ini nggak menemukan yang seperti itu. Kebetulan ini jumlah sel isi sama dengan jumlah baris tambah jumlah kolom dikurang 1, pas itu. Terus solusi awal ini dengan biaya terkecil ini didapatkan Z-nya adalah 25.380 biaya transportasinya. Solusi awal ini akan kita optimalkan menggunakan MODI. Ini tabelnya saya pindahkan ke sini untuk memudahkan. Daerah PQRST ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tujuan ABCD ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Terus yang langkah pertama dari metode MODI yaitu untuk sel masuk, kita cari sel masuknya dari sel basis atau sel isi. Sel isinya adalah sel ini AKI atau sel 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4 ini ya, terus 25, 31, 34, lalu 43, 44 sama 45. Ya, saya tuliskan ini sel isinya dulu. Sel 1, 2 itu berarti U1 tambah V2 sama dengan C12 ya. Tadi untuk sel isi hitung UI plus VJ sama dengan CIJ. U1 plus V2 sama dengan 2. Ini nanti jumlah variabelnya lebih banyak dibandingkan jumlah persamaannya. Sehingga kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi ini dimisalkan salah satu variabelnya adalah bernilai 0. Biasanya dimisalkan adalah U1-nya. Ya, dimisalkan U1 sama dengan 0. Jadi kita misalkan U1 sama dengan 0. Jadi U1 0, maka V2-nya ketemu ya. Ini C12, C12 itu menyatakan biaya atau kos pada sel 12. Sel 12 kosnya adalah 2. Jadi ini U1 plus V2 sama dengan CIJ, C12. C12-nya bernilai 2. Jadi V2-nya ketemu 2 dikurangi 0, yaitu 2. Terus sel 14, berarti U1 tambah V4 sama dengan C14. C14-nya adalah 12, maka di sini 12. U1-nya 0, maka V4-nya ketemu, yaitu 12 kurangi 0, yaitu 12. Lalu sel 25, sel isi, sel 25. Berarti U2 tambah V5 sama dengan C25. C25-nya adalah 2. U2 belum ada, V5 di sini belum ada. Jadi kita belum bisa menyelesaikan yang sel 25. Kita tunda dulu sel 25. Terus sel 31, berarti U3 tambah V1 sama dengan C31. C31 adalah 2 ini. Maka U3 tadi belum ada, V1 ini juga belum ada, jadi kita belum bisa menyelesaikan ini ya. Terus sel 34, berarti U3 plus V4 sama dengan C34. C34 bernilai 12. V4-nya tadi sudah ada yaitu 12, maka U3-nya ketemu yaitu 12 kurangi 12 yaitu 0. Jadi U3 sudah ketemu 0.
Kalau U3 sudah ketemu, berarti logikanya ini ada U3. V1 ketemu ya. V1 berarti 2 dikurangi U3, yaitu 2 dikurangi 0, yaitu 2. Dan ini sudah ketemunya, belum ketemu tadi ini yang sel 25 ya. Terus kita ke sel 43. Sel 43 berarti U4 tambah V3 sama dengan C43. C43-nya adalah 10. Terus U4-nya belum ada, V3-nya U4 belum ada ya. Jadi ini di skip dulu. Tadi U4 kan belum ketemu. Terus sekarang sel 44. U4 tambah V4 sama dengan C44 itu 18. U4-nya, V4-nya tadi sudah ada yaitu 12, maka U4 ketemu. U4 sama dengan 18 min V4. Berarti 18 dikurangi V4-nya 12 yaitu 6. Jadi U4 sudah ketemu. U4 ketemu, kita ke atas ini tadi kan U4 belum ketemu. Berarti U4 sudah ada, V3 berarti ketemu. Yaitu 10 dikurangi U4. Yaitu 10 dikurangi 6. Yaitu ketemunya 4. Jadi ini sudah ketemu. Yang belum tadi yang sebelah sini ya. Sel 25. Sel 45 yaitu U4 tambah V5 sama dengan 24. U4-nya sudah ada, V5-nya ketemu. V5 yaitu 24 dikurangi U4, yaitu 24 dikurangi U4-nya adalah 6. Ketemunya 18. Terus sekarang ini ketemu ya. Sel 25 sama dengan U2 tambah V5 sama dengan C25. C25-nya bernilai 2. Terus V5-nya kan sudah ketemu ini, V5-nya 18, berarti 2 dikurangi 18, itu min 16. Jadi semua variabel sudah ketemu nilainya. Sekarang untuk sel yang non-basis atau sel kosong, kita cari nilai dari UI plus VC min CIJ. Untuk sel non-basis atau sel kosong, di sini ada 11, 13, 15 sampai 42. V42. Kita hitung C besar IJ-nya untuk sel non-basis atau sel kosong. C besar IJ rumusnya adalah C besar IJ sama dengan UI plus VJ min C kecil IJ. C kecil IJ menunjukkan biaya transportasinya. Berarti C besar, ini harusnya C besar ya, bukan C kecil. C besar 11 sama dengan U1 plus V1 min C11. U1-nya tadi adalah 0, V1-nya berapa ini tadi? V1-nya ini 2. V1-nya 2 dikurangi dengan C11. C11-nya 30, yaitu ketemunya min 18. Pokoknya min lah gitu. C13 berarti U1 tambah V3 min C13. U1-nya 0, V3-nya adalah 4. V3 di sini V3. Mana V3 ini? V3. V3-nya adalah 4 dikurangi C13. C13-nya adalah 18. Ketemunya min. Dan seterusnya, ngitungnya seperti itu sampai ternyata kita dapatkan hasilnya ini sampai ini ya. Nah, tabel ini optimal kalau C besar IJ-nya adalah negatif. Kalau masih ada C besar IJ itu yang bernilai positif, maka tabelnya belum optimal. Jadi harus dilakukan satu pengisian. Nah, yang diisi yang sel mana? Ya sel kosong itu yang menunjukkan nilainya C besar IJ-nya positif. Di sini kebetulan satu-satunya yang bernilai positif adalah ini kan semua negatif. Negatif. Nah, ini 00 nggak dianggap ya negatif. Jadi satu-satunya yang positif itu hanya ini. Artinya sel 35 ini bisa diisi sehingga bisa mengurangi biaya transportasinya. Sel 35, jadi sel ini, sel CT atau sel 35. Ini harus diisi. Nanti akan mengurangi biaya transportasinya. Berapa yang maksimal bisa diisikan di sini? Ya, seperti waktu belajar stepping stone, maksimal yang bisa diisikan adalah di sini adalah 180
nggak mungkin 450 karena ini nanti kan plus min gitu ya. Kalau ini kita isi 180, ini digeser sana 180, ini harus kurang 180, ini harus tambah 180, ini jadinya 0 gitu. Terus nah ini loopnya ya, untuk loopnya pojok-pojoknya saya isi plus min ya. Jadi ini tambah 180 menjadi ini harus kurang 180 menjadi 270, ini harus tambah 180 menjadi 450, ini kurang 180 jadi kurang 180 jadinya 0. Itu. Kita cek lagi, ini 720 tambah 180 900 benar, ini 540 benar, ini 360 tambah 270 tambah 180 hasilnya 810 ya. Terus ini coba ini 180 tambah 270 tambah 450 900. Coba dicek. Jadi dicek lagi mungkin ada kesalahan 720, ini 360. Ini 540 tambah 180 jadinya 720 ya gitu. Terus dilakukan ini apakah tabel ini sudah optimal? Optimal atau enggaknya dicek lagi seperti tadi. Harus sampai C besar IJ-nya negatif semuanya. Baru optimal. Tapi ini silakan kalian cek, tapi ini sudah optimal. Saya sudah cek, cuma enggak saya tuliskan. Saya silakan untuk kalian belajar ya dicek dulu kayak tadi. Apa benar C besar IJ-nya sudah negatif? Ini ya, tabel di samping sudah optimal karena C besar IJ-nya sudah kurang dari 0 atau negatif semuanya. Negatif atau 0 ya. Silakan cek sendiri, dicek caranya seperti yang dicontohkan tadi. Ini jetnya setelah dihitung 2 kali 7 20 tambah 12 kali 180 sampai ini 18 kali 450 ketemunya adalah 25.020. Jadi sudah ada pengurangan. Tadinya 25.380, sekarang tinggal 25.020. Berarti ada pengurangan sebesar 360. Begitu metode MODI. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.